Halo, selamat menonton ya. Di sini saya akan menjelaskan alat peraga atau media pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu bingkai sebaru. Di sini namanya bingkai karena dia menyerupai bingkai dan sebaru itu singkatan dari kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kita deskripsikan alat peraga terlebih dahulu. Nah, alat peraga ini itu di sini terdapat paku-paku kecil. Yang paku-paku ini tuh bisa dideskripsikan uh, untuk jarak dari antar paku ke paku itu yaitu 1 cm. Kita ibaratkan seperti itu. Jadi antar jarak dari paku satu ke paku yang lain itu 1 cm. Di sini tuh terdapat 4 bingkai yang ini tuh nanti akan difungsikan sebagai penyangga si tali. Talinya itu kita peroleh. Di sini kita peroleh tali dengan berbeda warna karena untuk membedakan bangun ruang. Karena kalau untuk membedakan kesebangunan dan kekongruenan itu kan bisa 2 bangun atau lebih. Nah, kalau 2 bangun kita bedakan dengan warna tali tersebut. Kita langsung saja ke materinya ya. Jadi di sini ada beberapa soal. Nah, ada soal misal seperti ini. Kita fokuskan dulu ya. Nah, di sini tuh terdapat persegi panjang gitu ya, persegi panjang tetapi dia ada garis antara perpotongan garisnya dan dia itu membentuk segitiga siku-siku. Jadi kita buat di sini yang bawahnya itu panjangnya 8 dan yang samping atau tinggi ke atasnya itu 4. Dan ini tuh karena dia persegi panjang jadi otomatis panjang alas dan atapnya itu sama gitu ya. Jadi kita deskripsikan di alat peraga ini. Kita pasang dulu ya. Kita yang pertama gunakan tali yang warna hitam. Tadi 8, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi dia sampai bawah. Terus ke atas tingginya itu adalah 4. Kita tarik 1 2 3 4 sampai ke sini. Lalu ke sininya 8. Kita peroleh seperti ini ya. Oke, kita peroleh seperti ini. Tadi gambarnya seperti ini. Dan untuk alatnya seperti ini. Sekarang kita analisis ya. Untuk mengetahui kekongruenan, yaitu yang pertama kita harus analisis antara perbandingan panjang alasnya dan juga panjang sisinya. Tadi panjang alasnya itu kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan untuk yang atasnya atau yang segitiga berwarna putih ini juga sama-sama 8 karena dia terbentuk dari persegi panjang yang dibelah 2. Dan juga untuk tingginya itu 1 2 3 4. Yang ini juga sama 1 2 3 4. Jadi kita sudah menemukan perbandingan antara panjang alas dan tinggi dari kedua segitiga tersebut itu sama. Dan kita juga dapat menyimpulkan bahwa kedua segitiga ini tuh adalah segitiga siku-siku. Maka dari itu, dari 3 syarat tersebut karena dia itu memiliki kriteria yang sama dan juga panjang yang sama dan juga bentuk segitiganya juga sama, segitiga siku-siku, dapat kita simpulkan kedua segitiga ini tuh merupakan kongruen. Karena kalau kongruen itu dia seperti pencerminan antara bangun datar dan bangun datar lainnya. Seperti itu untuk pembuktian kekongruenan. Lalu selanjutnya kita peroleh soalnya seperti ini. Kita fokuskan. Nah, di sini terdapat dua segitiga yang berdempetan gitu ya. Lalu panjang alas yang bawahnya itu 9 dan tinggi dari segitiga bawah ke atas itu 9 dan juga yang ini 5 dan juga 5. Kalau kita deskripsikan di alat peraga itu seperti ini. Nah, kita analisis untuk bangun datar ini adalah dua segitiga. Yang pertama, kita dapatkan perbandingan antara alas segitiga kecil, yang ini segitiga kecil, dan juga alas segitiga besar. Segitiga besarnya itu yang ini kesini gitu ya. Kita hitung alas segitiga besarnya, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
Lalu kita hitung juga alas segitiga yang kecil. Caranya kita bisa luruskan ke bawah sini, tadi udah ada di deskripsinya ya, bahwa alasnya itu 5, 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Lalu setelah itu tadi kita peroleh ya, untuk, panjang yang alasnya ini tuh 9 dan juga alas yang atasnya itu 5. Lalu kita hitung tinggi dari segitiga yang paling besar. Tingginya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita dapatkan dari segitiga yang besar ini tuh 9 dan 9. Jadi kita bisa sebutkan nih, itu 1:1 gitu ya. Dan kita kalau hitung yang kecil tadi yang, alasnya itu 5, lalu tingginya itu 1, 2, 3, 4, 5 dan dia juga 5, alasnya pun 5, jadi 1:1. Jadi kedua segitiga ini, segitiga kecil dan segitiga besar memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1:1. Lalu kita bisa, buktikan untuk besar sudut ya. Kalau membuktikan besar sudut kita bisa buktikan dengan busur. Nah, kita peroleh busur di alat peraganya. Ini sudah termasuk di dalam alat peraganya. Untuk alat peraganya kita ukur dengan busur. Bisa dilihat. Nah, ini untuk yang segitiga besar. Dilihat, kita fokuskan. Untuk segitiga besar, yaitu besar sudutnya itu di 50 derajat. Lalu kita ukur di segitiga yang kecil. Nah, pada segitiga yang kecil pula di sini besar sudutnya 50 derajat. Kita sudah dapatkan di antara pojok sudut atau lengkungan sudut antar segitiga besar dan segitiga kecil itu sama-sama 50 derajat. Dan gimana kalau kita hitung antara pojok segitiga besar dan segitiga kecil, dia pasti 90 derajat karena tegak lurus ya. Jadi kita dapatkan tadi antara perbandingan alas dan perbandingan tingginya juga sama, 1:1, sudutnya juga sama, perbandingan sudut segitiga besar dan segitiga kecil, dan juga pojoknya juga sama di 90 derajat. Jadi kita ambil kesimpulannya, yaitu untuk kedua segitiga tersebut yang saling berdempetan itu adalah bangun yang sebangun dengan syarat sisi sudut sisi. Terima kasih.